Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat bertemu kembali, salam patunggilan dan salam sehat. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena berkat-Nya sajalah kita dapat dipertemukan kembali dalam ibadah keluarga pada sore hari ini. Mari kita awali pertemuan kita pada sore hari ini dengan bersama-sama masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur hanya kepada-Mu ya Tuhan, karena berkat, anugerah dan penyertaan Tuhan selalu hadir dan ada mengiringi langkah hidup kami sampai saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kuasa-Mu lah kami dapat melalui tahap demi tahap, waktu demi waktu di kehidupan kami. Tuhan, kami saat ini berkumpul membangun persekutuan di dalam ibadah keluarga secara virtual. Kami yakin dan percaya hanya Tuhan yang akan memberkati dan memberikan kemampuan kepada kami di dalam bersama-sama belajar memahami kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca bersama-sama. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami, khususnya di dalam kami akan membaca firman-Mu dan mengumulinya hanya di dalam kuasa-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bersama-sama kita akan pujikan KPJ 175, bait 1 dan 3. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Ibrani 6, ayat yang ke-13 sampai dengan 20, yang demikian firman Tuhan. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya.
Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Berbahagialah bagi kita yang senantiasa membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, renungan pada sore hari ini saya beri judul Tuhan kita bukan pendusta. Hidup tanpa pengharapan, sesungguhnya iman seseorang itu menjadi sia-sia saja. Kehidupan manusia tanpa pengharapan, kepercayaan seseorang terhadap sesuatu itu tidak ada artinya dan menjadi hambar. Sama halnya dengan iman dan penantian pada Tuhan akan sia-sia belaka jika tidak dibarengi dengan pengharapan. Sebab pengharapanlah yang tetap mengarahkan pandang orang kepada Tuhan. Pengharapan yang mengkondisikan orang setia kepadanya. Penulis Ibrani menyebut pengharapan itu bagaikan sauh bagi jiwa. Jangkar yang membuat orang tetap ada pada posisi yang benar dan aman meskipun ada begitu banyak tantangan dan halangan dalam beriman. Benar, berharap kepada manusia bisa mengecewakan. Sebab orang bisa dengan mudah berjanji, tetapi dengan mudahnya ingkar dan tidak menepatinya. Manusia dengan mudahnya berkata-kata, tapi dengan mudahnya menyangkal kata-kata yang sudah terucap. Akan tetapi bagaimana dengan Tuhan kita? Apakah masih perlu diragukan bahwa janji keselamatannya Allah adalah ya dan amin? Bagaimanapun tidak mungkin dipungkiri jika ada orang yang memang ragu dengan janji itu. Oleh dan dengan berbagai macam alasan dan dalihnya. Setidaknya, jemaat penerima surat Ibrani adalah salah satu contoh nyatanya. Kendati pun disebutkan mereka rajin dalam pelayanan sosial dengan menyumbang kepada orang-orang kudus, tapi nyatanya kerajinan mereka tak dibarengi dengan spirit pengharapan. Boleh jadi apa yang dilakukan hanya memenuhi kebutuhan sosial semata. Kalau enggan menyebut terjebak dalam rutinitas ritual pelayanan rohani, tanpa dibarengi spiritualitas yang mantap. Akibatnya tentu saja berdampak pada kelambanan mereka menerima kebenaran. Kehidupan manusia dengan hilang pengharapan adalah masalah sangat serius. Masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Karena itu penulis Ibrani perlu menegaskan sekaligus mengingatkan kembali bagaimana keseriusan Allah dalam janjinya.
terutama bagaimana Allah setia dan memelihara janjinya kepada Abraham dan keturunannya. Tak sekedar berucap kata, Allah pun memberi tanda materai atas janji yang diberi, yaitu sumpah kepada dirinya sendiri. Sebab tradisi orang Yahudi dalam bersumpah adalah bersumpah mengatasnamakan orang yang atau sosok yang lebih tinggi dari dirinya, seperti raja ataupun seperti penguasa. Berbeda dengan Allah, dalam sumpahnya Allah bersumpah atas dirinya sendiri, sebab tidak ada lagi pribadi yang lebih tinggi dari Dia. Tidak ada pribadi yang lebih berkuasa daripada Dia sendiri. Ini adalah bukti keseriusan sekaligus jaminan Allah atas janjinya, sehingga Dia pun rela mengikat dirinya dengan sumpah. Kalau kita coba nalar kembali, saudara-saudara, kita pakai logika iman kita, sesungguhnya Allah tak perlu sampai berjanji dan bersumpah untuk meyakinkan orang yang berhak menerima janji. Sebab Allah tak mungkin akan berdusta, Allah tak akan mungkin akan berbohong. Karena hal itu bertentangan dengan dirinya sendiri dan mustahil akan dilakukannya. Tapi demi kokohnya pengharapan orang pada janjinya, sehingga dia rela mengikat diri dengan bersumpah. Ini merupakan anugerah jaminan besar Allah kepada manusia. Sebuah berkat luar biasa darinya, bukan tanpa kesulitan, berpegang pada pengharapan dan janji ilahi. Abraham pun tetap merasakan tantangan. Namun demikian, Abraham tetap bersabar menanti. Karena kesabaran itu pada akhirnya dia memperoleh apa yang Allah janjikan kepadanya. Pengharapan Abraham ini disitir kembali oleh penulis Ibrani untuk meneguhkan iman pengharapan pembacanya, menjadikan Abraham sebagai teladan sabar dalam pengharapan. Kalau bapak mereka pernah berhasil dalam kesetiaan dan kesabaran dalam pengharapan, maka sebagai anak, para penerima surat Ibrani patut mencontohnya. Bukan itu saja, sesungguhnya Abraham adalah sekaligus contoh konkret betapa Allah bukanlah Allah yang pembohong. Allah bukan Tuhan yang pendusta, bukan Allah yang hanya omong doang. Dia adalah Allah yang menepati semua yang pernah Dia firmankan. Demikian pula dengan janji keselamatan kepada orang yang dikehendakinya. Dengan demikian ragu dalam pengharapan serupa dengan meragukan Allah dalam janjinya. Sebuah tindakan yang tentu saja teramat mengecewakan Allah yang setia dan tak berubah. Sekali lagi, meragukan janji Allah kepada kita merupakan perbuatan dan tindakan yang mendukakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pengharapan adalah daya kemampuan di dalam diri kita untuk bergerak lebih maju, terus hidup ke masa yang akan datang. Sekali lagi, dengan adanya pengharapan kita dapat bertahan dalam situasi apapun di kehidupan kita. Tanpa adanya pengharapan kita tidak mungkin akan bisa bergerak untuk mengubah pola kehidupan yang lebih maju dan tidak bisa bertahan di dalam segala situasi di kehidupan kita. Ada dua hal yang bisa diteladankan oleh Abraham, atau yang mungkin Bapak Ibu bisa menemukan lebih dari itu. Yang pertama adalah kesabaran Abraham menanti janji Tuhan. Bahwa Tuhan mempunyai waktu yang sangat tepat untuk kebaikan kita meskipun di luar kepemikiran kita. Kadang-kadang bahkan sering kita sebagai manusia mempunyai sifat yang tidak sabar untuk mencapai tujuan hidup. Sehingga untuk menjalankan kehidupannya lebih cenderung dengan kekuatan
lebih cenderung dengan pemikiran kita tanpa melibatkan Allah. Kita sering mengandalkan diri kita akibat kita kurang sabar sebagai umatnya. Bila kita menanti dari Tuhan, tentu merupakan sesuatu yang langkah yang tepat. Meskipun di dalam menjalankannya, kita tetap berusaha untuk mencapai tujuan itu, tetapi kita harus didampingi oleh kekuatan Tuhan. Dengan cara kita berhikmat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah mentaati janji Allah. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah dalam pendiriannya. Allah kita bukan pendusta, Allah apalagi Allah yang kita sebut pun Allah yang pembohong. Di dalam kehidupan Abraham, Allah berjanji kepada Abraham untuk mendapatkan keturunannya meskipun secara fisik Abraham dan Sarah telah berusia lanjut. Secara dunia medis, secara logika, tidaklah mungkin orang yang berusia lanjut untuk mendapatkan seorang anak karena secara biologis sudah kondisi lemah yang terutama di dalam rahim seorang wanita. Tetapi Abraham mempunyai kepercayaan yang sangat teguh kepada Allah, sehingga Abraham mendapatkan keturunannya walaupun di lanjut usia. Demikian pula kita sebagai manusia yang mau mentaati kehendaknya, maka kita bisa mengalami kehidupan yang lebih dari kenyataan seperti Abraham. Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku yang selalu diberkati oleh Tuhan, orang-orang percaya memiliki pengharapan yaitu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Hubungan kita dengan Yesus Kristus membawa kita dekat dengan tahta surga, di mana kita dapat menghempaskan semua beban kita di depan Allah Maha Kuasa. Selain itu, kita dapat berpegang teguh kepadanya melalui cobaan apapun yang kita hadapi. Karena kasih dari Tuhan yang besar, Dia memberikan kekuatan bagi tubuh yang lelah, damai sejahtera bagi pemikiran yang cemas, dan kenyamanan bagi hati yang duka. Singkatnya, Dia menerangi terowongan yang gelap dengan lembut membimbing kita melalui situasi yang susah. Percayalah dan tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan kita bukan Tuhan pendusta. Tuhan kita bukan Tuhan yang pembohong. Tuhan yang membiarkan umatnya terombang-ambing oleh dunia. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Tetap dan terus miliki pengharapan kepada Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan pujian dari KPJ 157 bait 1 dan 2, dan bersamaan itu pula kita kumpulkan persembahan. Just no sung-sungmu aneng pasamuan layan lilaneng ati lawang legowo atur no sung-sungmu kanthi sukarana just no sung-sungmu Jinane
Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur hanya kepadamu. Karena Tuhan sendiri yang memberkati dan melindungi serta memimpin dalam ibadah keluarga sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami melalui firman yang telah kami baca dan gumuli, bahwa janji Tuhan pasti ditepati. Berilah kami kekuatan agar kami dapat mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati pelayanan kami di GKJW Pasamuan Malang ini Tuhan. Berkati Bapak Pendeta, berkati Bapak Ibu Penatua dan Diaken, para pengurus kelompok, pelayan di komisi dan pokja, para pamong, karyawan gereja. Berkati dan lindungi juga keluarganya, sertai dalam pelayanannya. Berkati semua kepanitiaan Tuhan, tuntun dan sertai dalam melaksanakan tugas yang telah Engkau berikan. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara kami yang sakit dan dalam pergumulan. Kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan mendampingi dan menguatkan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, berkati kelangsungan berbangsa dan bernegara pada saat ini Tuhan, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini Tuhan. Bapa, pada akhirnya kami akan mengakhiri pada sore hari ini. Demikian ungkapan syukur dan permohonan ini kami telah sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah memohon dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian dari KPK Lama, nomor 130, bait yang pertama saja. Kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Allah Bapa yang penuh kuasa dan pemurah melindungi dan memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih memberi kita kasih karunia dan rahmat. Roh Kudus dengan terangnya yang ajaib memberi kita hikmat dan kesejahteraan kini dan selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak jemaat, ibadah telah usai. Tuhan memberkati kita semua.